Ilmun yadullu alayya wasabilu ilayya. Ilmu yang menunjukkan kepadaku, ilmu yang memberikan petunjuk kepadaku, wasabilu ilayya, itulah jalan menujuku. Ilmu yang menunjukkan kamu kepada aku, itulah jalan yang menujuku. Ilmun la yadullu alayya wal hijabul fatinu. Ilmu yang tidak menunjukkan kepadaku itu adalah hijab yang memukau. Al-fatin itu yang menyilaukan. Kalau kamu mencari ilmu, lalu ilmunya bisa menghantarkan kamu kepada pemahaman terhadap Allah, itu adalah jalan menuju Allah. Tapi kalau ilmu yang tidak mengarah kepada pengenalan kepada Allah, itu adalah hijab yang menggiurkan. Disinilah realitanya malah justru yang menjadi hijab tebal dan sulit ditembus itu ternyata ilmu yang tidak menghantar kepada Allah. Kita ngomongi karo wong sing ilmune masih kosong, kadang-kadang lebih masuk daripada saya berbicara dengan orang yang sudah padat dengan ilmunya. Jadi hijab dengan ilmu ini hijab yang sangat tebal sekali, sulit ditembusnya. Kenapa? Sudah padat dengan paradigma dengan indoktrinasi yang sudah sangat kokoh sekali. Artinya bahwa ada ilmu pengetahuan yang nanti konklusi terakhirnya, kesimpulannya dengan ilmu itu apa? Ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu kesehatan, ilmu sosiologi, ekonomi, apa sajalah yang pada akhirnya kesimpulannya kita mengenal Allah dengan keilmuan itu, mengakui kebesaran Allah, mengerti Allah itu hebat. Ya itulah namanya jalan menuju Allah. Ya, tapi ketika ilmu itu tidak menggiring kita, menuntun kita kepada pengakuan kepada Allah, ya itulah namanya hijab yang memukau. Orang sama-sama mencari ilmu, sama-sama pinternya. Satu kesimpulannya akhirnya mengakui adanya Tuhan, yang satu malah mengingkari. Ya kenapa mengingkari? Karena kesimpulannya ini ilmu ini adalah berdasarkan hukum kausalita. Jadi semuanya terjadi berdasarkan hukum kausalita. Tidak perlu ada campur tangan Tuhan. Logis macam itu. Jadi apakah Tuhan yang menentukan alam ini atau memang alam ditentukan oleh alam itu sendiri? Ya, apakah itu diciptakan atau kan hasil evolusi alam? Ya itulah para fisikawan juga ya. Ada fisikawan yang berujung pada ateisme, ya kan gitu. Ada fisikawan yang pada akhirnya mengakui kehebatan Allah. Apakah itu hanya ilmu fisika saja? Tidak juga. Ya artinya bisa saja orang itu belajar Al-Quran segala macam, tapi akhirnya ujungnya meragukan Quran. Apa iya kan gitu? Akhirnya dibandingkan dengan kitab Injil, ceritanya sama. Al-Quran cerita Nabi Musa, di kitab Zaburnya sama. Jangan-jangan Quran jiplak. Bisa terjadi kan? Dan itu juga banyak yang seperti itu. Ini kalau begitu Nabi Muhammad terpengaruh dong oleh ajaran Kristen, ajaran Yahudi. Ilmu pengetahuan itu menjadi simalakama, ya bisa mengantarkan kita kepada pengakuan Tuhan, dan bisa juga dengan pengetahuan yang milikinya itu malah mengingkari Tuhan juga. Bisa tersesat dengan keilmuannya. Nah, ketika orang mengingkari Tuhan karena keilmuannya, luar biasa kencengnya ingkarnya nih. Seorang ateis yang berpengetahuan luas, lebih kokoh ateisnya dan memukau, dan bisa menggoda orang lain, bisa mengajak orang lain tidak percaya kepada Tuhan. Itu namanya al-hijabul fatin, hijab yang memukau karena dengan keilmuan. Dan akhirnya nanti di penghujungnya tidak selalu Allah memberikan hidayah kepada kamu melalui keilmuan, betul enggak? Dan tidak selalu Allah juga menyesatkan kamu melalui keilmuan. Tetap bagaimana cara Allah memberikan hidayah, tidak mesti menggunakan jalur tertentu. Apakah melalui peristiwa, pengalaman, cobaan, musibah, keilmuan, bahkan sampai kenikmatan juga. Ya, orang mendapat hidayah karena dapat kenikmatan. Merasakan kasih sayang Allah, semakin dia yakin.
Ilmun yadullu alayya huwa sabilu ilayya, ilmun la yadullu alayya huwal hijabul fatin.